Oke guys, bertemu kembali ya di channel saya atau channel kita hanya di Kampung V atau Kampung 10 Videos guys. Untuk video kali ini ya kita kedatangan tamu spesial nih guys. Ada Pak Marvel, The Marvelous ya. dan Pak Sinten nih. Muhibma Storynet Animasi. Jadi kita tanyai guys, kan soalnya dia bapak-bapak ini membuat kreator ya, kreator kreasi, membuat animasi guys. Nanti kita tanyai seberapa jauh karirnya membuat animasi dan betapa sulitnya membuat animasi itu. Langsung saja ke Pak Marvel dulu. Oke, terima kasih. Monggo. Mau tanya apa masnya? Pak Marvel kira-kira sudah berapa lama berada di dunia YouTube membuat animasi ini? Oh gitu ya. Jadi gini guys. Ini Oh iya, jangan lupa ngopi dulu guys, biar nggak salah paham, biar nggak gagal paham. Oke, jadi saya ini sudah melanglang buana membuat YouTube itu sejak tahun 2017 mas. 2017 dan kira-kira 2017 September gitu. Akhir Agustus sampai awal September itu. Dan sekarang sudah 2020 ya mas ya, kurang lebih berapa tahun berarti? 17, 18, ya 3 tahun ya 3 tahun dan sekarang 2020 insya Allah masih tetap membuat animasi ya walaupun agak sering vakum gitulah mas ya, agak sering vakum ya karena saya tahu sendiri ini zaman gak enak mas ya. 2020 itu zaman yang paling gak enak guys. Dan untuk Pak Muhibma. Oh saya. Iya Pak Muhibma. Perkenalkan saya Ivan Maulana dari Muhibma Storynet Animasi ya. Nanti ditulis nih. Nah, nanti Ini subscribe deskripsi. ya, subscribe ya. Aku ditulis bisa Nah, Bang? itu nanti itu Di deskripsi, guys. Muhibma Storynet Animasi. Oke guys, saya itu mulai berkarya atau terjun di dunia YouTube itu sebenarnya ada sebentar. Baru juga tahun 2018 guys. Jadi mulai upload. Tapi pertama saya nggak animasi ya guys ya, karena waktu itu saya kira saya lihat itu animasi itu susah dan berat sekali kayaknya. Jadi saya nggak ada passion kayaknya. Belum ada passion ke sana itu. Jadi pertama itu konten musik di tahun 2018. Lalu setelah nyoba di animasi kok kayaknya enak ya, itu tahun 2019 awal. 2018 akhir sama 2019 awal itu saya sudah di animasi. Nah itu. Dan Pak, ada nggak kesandung apa bahasanya Pak, kesandung? Kesulitan untuk membuat animasinya Pak? Monggo Pak Marvel dulu. Saya dulu ya. Ini monggo. Ya jadi gini Mas Dion, untuk animasi itu sendiri memang penuh dengan suka duka mas, penuh dengan suka duka. Sukanya apa? Sukanya kalau yang nonton banyak mas. Kalau yang nonton banyak itu ada satu, selain mendapatkan ya kita nggak boleh munafik ya, AdSense yang lumayan. Yang kedua karena animasi itu susah, nggak semua orang bisa membuatnya. Ada kebanggaan itu mas, ada kebanggaan. Jadi senengnya itu double. Essence-nya juga kebanggaan bisa menciptakan sebuah animasi yang dinikmati oleh teman-teman subscribers atau viewers kita gitu. Kalau dukanya mas, dukanya itu gini, ketika kita membuat animasi yang susah, yang maunya kita yang bagus ya, maunya kita yang bagus, maunya kita yang perfect lah kayak gitu. Ternyata penontonnya sedikit mas. Nah itu mas. Jadi ya gitulah ya guys sekalian. Animasi itu juga gimana ya, animasi itu susah buatnya dan hasilnya nggak mesti. Ketika kita misalkan aras-arasan gitu mas, atau malas-malasan bikin animasi, ternyata yang nonton banyak. Ketika kita beneran bikin, lagi semangatnya bikin animasi, yang nonton sedikit lah gitu. Itu ya suka dukanya seperti itu mas, suka dukanya membuat animasi. Dan untuk Pak Ivan, suka dukanya? Kurang lebih sama Mas Dion. Jadi tapi saya kira karena saya masih awal ya, jadi masih banyak dukanya ya. Awal tuh artinya gini, subscriber saya itu kan belum sebanyak punyanya Pak Marvel. Jadi
apa ya, kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri itu ketika alah dapat view di atas 5.000 itu udah senengnya minta ampun. Wah, seneng. Karena apa? Karena ya itu tadi, bikinnya itu susah, waktunya banyak, banyak menyita waktu maksudnya ya. Terus rintangannya juga banyak, belum lagi nanti algoritma berubah. Nah, itu banyak sekali lah. Jadi kalau untuk dukanya tuh saya masih merasakan lebih banyak dukanya. Tapi ketika sudah berhasil upload gitu ya, terus kemudian ya yang nonton itu di atas 5.000 aja, itu udah seneng sekali karena ya itu tadi bangga. Ada rasa gitu lah. Wah, animasiku dadi rek didelok wong seneng. Wah, itu berarti kan Ada kebanggaan tersendiri. karya saya itu sudah ada yang mau Mengapresiasi terima, lah. ada yang sudah mau mengapresiasi walaupun itu masih sedikit. Nah itu. Terus sukanya lagi ketika nanti AdSense cair, ya podo ae. Gurih rasanya. Gurih. AdSense itu gurih, guys. Jadi Motivasi itu Mas. itu bonusnya, bisa buat beli susu anak ya Pak ya. Iya. Bisa buat beli Pampers. bisa buat beli pampers, bisa buat beli smoking, nah gitu. Kopi, nah gitu biar gak gagal paham ngopi sih aku guys. Oh iya, ngopi dulu Mas Dion. Monggo lanjut. Dan Pak, untuk alur ceritanya itu apakah ada alur cerita yang nyata sampai buat untuk di dunia animasi ini, Bu? Dapat dulu nih. Pak Marvel dulu. Oh, dari saya dulu. Jadi gini Mas Dion. Untuk ide cerita ya maksudnya ya, ide cerita jadi gini, di YouTube itu sendiri yang namanya ide cerita itu tidak ada copyrightnya ya. Ide cerita itu tidak ada copyrightnya, jadi bebas dipakai siapapun. Remake juga nggak apa-apa ya Pak ya. Remake sering ribut. Saya sering sekali melihat ribut itu, mungkin beberapa teman nggak lihat tapi saya melihatnya. Jadi untuk ide cerita itu bisa saya ambil langsung dari YouTube-nya sendiri, tapi kebanyakan di video saya itu pengalaman pribadi gitu. Pengalaman pribadi. Kalau misalkan saya lagi butuh ide ya saya ambil, ada film bagus, saya rubah latar, alur dan juga penokohannya gitu saja. Sambil disisipi humor untuk masalah ide cerita. Dan untuk Pak Muhifma, bagaimana Pak? Saya lebih suka ini berimajinasi. Jadi ketika ya ada juga sih dari kejadian-kejadian yang biasa kita temui di sehari-hari gitu, terus dapat ide gitu Mas Dion. Jadi ya kurang lebih seperti itu, sama saja. Bisa diambil dari mana aja ya Pak ya? Pernah juga ambil dari kejadian yang pernah saya alami. Istilahnya kalau saya tuh nggak bisa mencurahkan isi hati saya, ya saya curahkan di situ. Sama saya juga pernah buat seperti itu. Jadi curhatnya itu curhat berkarya Mas Dion ya. Curhat sambil berkarya. Nah itu, jadi ya seperti itu. Oke guys, untuk pertanyaan selanjutnya ya, next ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi gini Pak, bagaimana cara sampean menghadapi perubahan-perubahan YouTube yang semakin hari semakin pesat? Itu bagaimana Pak? Kan saya masih pemula, jadi butuh tambahan ilmu dari bapak-bapak sekali. Maksudnya perubahan algoritma gitu ya? Ya, algoritma YouTube-nya. Oke, jadi gini Mas Dion, awal-awal juga saya sebenarnya bingung juga dengan perubahan algoritma yang terjadi saat ini. Kemarin bahkan sampai di Skinny Indonesia ya Pak ya, di Skinny Indonesia itu juga sampai terjadi protes kemudian membuat beberapa video YouTube idol apa itu? YouTuber idol mau. Nah, seperti itu ya. itulah. Dan akhirnya viral seperti itu. Nah, tapi sampai detik ini pun juga masih belum ada perubahan algoritma. Jadi kalau saya sendiri menyikapinya itu pada dasarnya YouTube sendiri adalah sebuah perusahaan yang memang mengabdi kepada pasar. Mengabdi kepada pasar yang dulunya pasar itu dinilai dari jumlah subscribers, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang pasar itu dinilai dari perilaku konsumen. Ya, perilaku konsumen.
yang ngikutin sesuatu bukan dari trendingnya, bukan sudah. Kalau dulu trending masih bisa diikuti, sekarang enggak, berita viralnya. Dan berita viral itu biasanya kalau orang Indonesia itu suka membicarakan kasus lah mas, lambe turah gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa lah istilahnya kemudian mengikuti cara berpikir yang seperti itu. Kalau toh kita misalkan saya animasi pak, Mas Storynet ini juga animasi yang memang kalau animasi itu kan idealis ya guys ya, idealis, membawa idealismenya masing-masing secara gak langsung dalam setiap ceritanya. Tapi karena perilaku dari apa namanya tadi algoritma mengikuti pasar itu, kita juga bisa membuat channel baru gitu mas, channel baru yang mana channel itu ketika diuji cobakan mengikuti perilaku pasar kebanyakan berhasil dan itu bisa menutupi istilahnya penghasilan kita ya guys, penghasilan kita sebagai seorang YouTuber yang mana sekarang kondisinya sulit, bisa ditutupi dengan cara membuat channel baru yang mana channel itu mengikuti viralnya yang ada di pasaran saat ini kayak gitu ya. Itu bisa menyelamatkan lah bagi saya sendiri. Dan untuk Pak Muhibna, apakah sama untuk pertanyaannya tadi? Ya juga sama. Jadi saat ini pun saya lagi bikin sebuah channel yang sekiranya ya mudah dan tidak banyak memakan waktu ya. Beda kalau animasi ini kan banyak makan waktu untuk pengerjaannya, sulit juga, terus ya gitulah. Makanya saya berpikir untuk bikin channel lagi, tapi yang benar-benar beda dari channel animasi. Itu channel game ya. Gamenya apa pak? Itu channel gamenya itu ada tentang game yang sekarang lagi banyak digandrungi bocil-bocil. Apa itu? Free Fire. Oh, Free Fire. Ya. Channel YouTube-nya pak? Channel YouTube. Oh nanti subscribe ya, Haikel Ngegaming. Nah itu Channel keduanya Pak Ivan. Gaming itu nanti channel kedua saya, bisa di subscribe ya. Kalau channel lambe turah saya namanya Marvel dan Alif TV. Dan untuk channel lambe turah saya juga ada Ngengkel Nyuting guys. Ngengkel Nyuting. Oke, nanti jangan lupa di subscribe guys, karena subscribe, like, komen, dan share kalian itu adalah berkah buat kami, buat kita ini, dan tentunya berpahala buat anda. Oke. Tuh kira-kira yang saya lakukan. Jadi ya intinya nggak harus, janganlah terlalu terbebani Mas Dion. Jadi harus enjoy ya Pak ya. Enjoy aja. Jadi upload gitu aja. Kalau ada waktu upload, kalau bisa upload terus. Keep upload. Untuk kan itu ya Pak ya, untuk istilahnya menyaingi kan pembuatan animasi kan lama. Ya. Jadi menyaingi pembuatan animasi kita tetap bisa upload tapi di channel lainnya guys. Ya gitu. Tadi agak sedikit refreshing juga ya Pak ya? Iya, bisa refreshing juga. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, sampean kan sudah berkreator di dunia YouTube kan sudah 3 tahun lamanya. Sudah sangat lama lah aku kira. Dan sampean bagaimana Pak menghadapi artis-artis itu yang masuk di dunia YouTube itu? Oh, artis yang masuk di dunia YouTube ya Mas Dion. Jadi gimana ya, kalau bagi saya sendiri itu nggak masalah Mas. Nggak ada masalah sama sekali ada artis masuk ke dalam dunia YouTube, karena itu juga hak mereka juga punya hak yang sama dengan kita, walaupun mungkin penghasilan jauh lebih gede ya Mas ya. Dan juga perlu diketahui bahwasannya algoritma sekarang ini kan istilahnya ngabdi kepada keinginan pasar, ngabdi kepada viralnya itu tadi loh ya. Dan kebanyakan viral biasa ditangkap oleh artis. Dan setiap artis itu nggak semuanya itu menampilkan sesuatu yang sifatnya kreatif Mas. Nah, saya nggak masalah dengan artisnya, siapapun artisnya nggak ada masalah. Tapi ya harapan saya Mas ya, harapan saya karena dunia YouTube itu adalah dunia yang kreatif gitu. Jadi ya mohonlah istilahnya dalam kondisi yang seperti ini juga Mas, dalam kondisi dimana kita juga mengalami kesulitan ekonomi, kalau katanya ada sebuah channel mengatakan ini pasti resesi, ekonomi kita pasti resesi. Kita kan juga berusaha untuk survive ya Mas ya, biar selamat kayak gitu. Jadi ya alangkah baiknya jika para artis itu juga pamer skill Mas, pamer keahlian.
jangan amit ya. Iya. Mohon maaf semuanya, maaf ya. Mohon maaf, kita jangan pamer harta, tapi pamer skill. Harapan saya seperti itu. Jadi bisa sama-sama bersaing secara sehat. Kayak gitu juga anu Mas, kaitannya dengan resesi ini kan juga kalau orang dipameri harta kayak gitu kan ya mohon maaf lo ya. Satu banyak kekurangan harta dan sebagainya, mungkin kekurangan ekonomi, juga zaman lagi sulit cari uang, PSBB dan sebagainya. Nanti khawatir menyakiti perasaan Mas, dan juga kalau pamer harta kayak gitu kan undang kejahatan Mas. Jadi kesimpulannya bagus itu. Jadi kesimpulannya pamer anu ya Pak ya. Mending pamer skill. Skill atau karya gitu. Iya, mending pamer skill atau karya, nyanyi atau apa terserah wes. Dan buat Pak Muhikma, bagaimana Pak cara menghadapi artis yang masuk ke dunia YouTube ini? Susah ya. Jadi dari segi modal aja kita sudah kalah segalanya ya. Mungkin dari rupa, tampang, terus kemudian ngenean apa itu? Modal, money, kekayaan ya itu udah nggak bisa dipungkiri lah. Jadi ketika YouTube itu adalah tempat dunia orang untuk, kalau menurut saya sih bukan dunia kreatif sih Pak, dunia tempat orang dokumentasi kalau sekarang Iya, itu lebih ke dokumentasi karena subscriber juga nggak seberapa sekarang efek, nggak seberapa efek. Iya, karena saya kira itu apa ya, nggak kayak dulu ketika YouTube itu penuh dengan orang membuat video yang menarik. Nah sekarang passionnya penonton pun juga, kelakuannya penonton itu pun juga berubah. Maksud saya kelakuan itu apa ya, tabiat atau apa namanya, perilaku penonton itu juga berubah, selera itu juga berubah. Itu menurut saya ya, bukan sok minteri Mas Dion atau Pak Marvel di sini. Nah karena apa yang sekarang ya dasarnya orang menurut saya dasarnya kita itu dasarnya memang kepo ya sama kepo, kehidupan orang. Jadi kayak apa toh doyane Pak suka yo. Nah masyarakat kita tuh lagi suka yang seperti disajikan tontonannya seperti itu. Jadi ya beruntunglah buat mereka yang mempunyai modal dari segi itu. Misalkan kayak konten-konten yang grebek ini, rumah yang ada miliar-miliar, itu orang pada suka kepo. Kayak apa sih rumah yang harganya 50M itu kayak apa sih? Nah, sedangkan kita rumah yang harganya 100.000 apa ada ya? Nah ini basecamp kita ya. Nah itu ya disitulah Mas Dion. Jadi kita memang nggak bisa memungkiri ya, kita memang kenyataannya ya harus bersaing dengan konten-konten yang seperti itu. Dengan cara apa? Ya yang sekreatif mungkin, yang semenarik mungkin, yang menurut orang itu unik atau gimana wes. Yes itu ya modal kita itu. Modal kita cuma skill dan ini. Jadi ya nggak sulit juga ya. Agak susah juga. Saya pun sampai saat ini ya belum bisa menembus penonton yang banyak seperti mereka itu. Ya meskipun segala daya dan upaya sudah saya maksimal, tapi ya itu tetap kembali pada faktor keberuntungan. itu Mas Dion. Jadi gini loh Mas Dion, kalau zaman dulu ya Mas, perilaku algoritma itu ibaratnya sampean punya warung. Sampean barusan kulaan rokok gudang garam misalkan, atau kulaan kopi Papalapi gitu ya. Sampean punya itu dan saya pelanggannya sampean. Biasanya kalau dulu saya langsung diberitahu, Mas Dion ada rokok baru, ada kopi baru, kayak gitu kalau dulu. Kalau sekarang enggak. Misalkan contoh ya, Pak Ivan tuh punya warung yang lebih gede gitu. Saya sebagai pelanggannya sampean resmi ya, enggak diberitahukan dulu, tapi diberitahukan, Pak Ivan punya rokok tadi ya, padahal sama persis dengan sampean. Jadi diberitahukan punya Pak Ivan dulu baru punya sampean. Akhirnya apa? Para teman-teman subscribers kita telat menerima informasi tentang upload video baru atau istilahnya barang baru dari kita, seperti itu ya. Ibaratnya kalau warung kayak itulah. Oke guys, next ya, ini pertanyaan yang terakhir ya untuk menutupi jumpa
kita untuk ngobrol santuy bersama Pak Marvel dan Pak Muhibna. Ngeten Pak, iki pesan-pesan sampean buat para kreator-kreator baru atau YouTuber pemula itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Pak Ivan dulu mungkin bisa. Oke. Kalau untuk saya ya, untuk YouTuber pemula ya di sini sebenarnya nggak, ya pemula, cuma Saya juga nggak ada yang pemula. nggak ada yang pinter, nggak ada yang anu, cuma kita harus terus belajar, soalnya YouTube itu kan berubah-berubah, entah itu peraturannya atau apa-apanya itu selalu berubah. Jadi kalau memang pengen terjun atau berkecimpung di dunia YouTube itu ya terus belajar, tanyain teman, terus kemudian ya terus semangat, rajin upload dan Share gitu. rajin share, rajin upload, dan yang paling utama adalah tidak boleh sombong. Itu saja. Untuk Pak Marvel. Oke, jadi pesannya gini ya, saya juga termasuk pemula ya teman-teman. Saya juga termasuk pemula, baru 3 tahun melanglang bulan di dunia YouTube ini. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya saja. Kebanyakan orang yang belajar untuk terjun dalam dunia YouTube itu kan perfeksionis gitu, pengennya yang bagus gitu, dan pada akhirnya mereka nggak upload ngerti ya, kepengen bagus, kamera yang bagus, apa yang bagus, akhirnya nggak upload karena merasa masih kurang. Terus itu mohon maaf, kalau saya sendiri, saya lebih suka istilahnya kreatif ya, kreatif seperti Mas Dion ini juga kreatif Banget guys. Intinya kita upload begitu aja wes, kita buat video sebagus mungkin, dirasa kurang bagus atau gimana nggak apa-apa, upload saja. Nanti biar penonton yang kemudian memberikan masukan kepada kita kurang apa dan sebagainya. Kemudian kita perbaiki lagi, kita upload lagi, terus menerus seperti itu. Nanti lama kelamaan insya Allah pasti akan semakin bagus. Saya kasih contoh ya Mas Dion. Sampai ngerti channel Mas Bayu Sekat. Nah, itu kalau misalkan kita scroll ya ke bawah, videonya yang lawas-lawas itu apa bagus? Apa sudah bagus seperti video yang sekarang? Kan enggak. Nah, saya yakin dia juga seperti saya, yaitu terus pokoknya asal upload gitu aja, upload gitu diperbaiki, lama kelamaan pada akhirnya bagus gitu. Jadi nggak usah nunggu bagusnya, karena apa? Yang namanya baik atau tidaknya sesuatu itu membutuhkan yang namanya pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Semangat terus. Jangan kendor, jangan kasih kendor, apalagi zaman pandemi seperti saat ini. Gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya kreatif itu tadi ya guys. Intinya jadi gimana Pak modalnya? Pokoknya apa adanya lah. Misalkan kita punya HP ceketer atau gimana, pakai aja wis. Asalkan bisa buat nyuting, ngengkel nyuting pokoknya wis guys ya. Sembarang syuting guys, sembarang di syuting. Nanti masalah baik tidaknya waktu dan pengalaman yang akan membuat yang jadi jauh lebih baik lagi. Yeah. Oke guys, sampai di sini saja ya untuk ngobrol santai bersama Pak Muhibna, Pak Marvel. Oke guys, yang penting aja lali ya subscribe di channel YouTube Kampung V atau Kampung 10 Videos. Subscribe juga di channel Marvel The Marvelous. Kuali. Trono. Ayo sedang kalian. Subscribe juga channel Muhibna Storynet Animasi. Oke. Dan untuk channel 2-nya Pak, channel 2-nya Haikel Ngegaming ya guys. Haikel Ngegaming pakai Haikel ya, bukan Haikal. Sip. Terima kasih. Pak Marvel, channel 2-nya? Channel 2-nya Animasi Gudel ya. Dan channel ketiganya Marvel dan Alif TV. Wah, ternak ya. Ternak AdSense guys. Dan untuk channel 2 saya ya hanya di ngengkel nyuting ya, pokoknya sembarang di syuting guys. Oke guys, terima kasih Pak Marvel, Pak Muhibna, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Oke guys, dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.